Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini Bunda akan bercerita. Bunda akan bercerita tentang maling kundang. Anak-anak mau denger nggak? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Bunda, mari kita baca doa dulu. Tepuk nyamuk, tepuk buka. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Hari ini Bunda akan bercerita tentang maling kundang yang durhaka. Nah, pada suatu hari di sebuah pulau ada janda yang bernama Manderubaya dan anaknya Maling Kundang. Manderubaya sangat menyayangi Maling Kundang. Maling Kundang pun juga sangat menyayangi ibunya. Maling Kundang adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tua, anak yang baik, anak yang penurut kepada orang tua. Ketika Maling Kundang sudah dewasa, Maling Kundang meminta kepada ibunya untuk merantau di kota. Tetapi ibunya tidak membolehkannya karena dia takut kehilangan Maling Kundang. Karena kegigihan Maling Kundang, akhirnya Maling Kundang pun ingin berangkat ke kota. Pada suatu hari, ada kapal yang datang ke pantai dan Maling Kundang berharap ibunya memperbolehkan untuk pergi. Akhirnya ibunya berkata, "Baiklah Maling Kundang, kamu boleh pergi ke kota, tapi kamu jangan melupakan ibu ya," katanya. Tak lupa ibunya membekali 7 nasi bungkus. Akhirnya Maling Kundang berangkat ke kota. Setelah beberapa tahun Maling Kundang tidak pulang, akhirnya ibunya selalu menunggu di pantai. Dia menunggu Maling Kundang akan pulang bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan. Ibunya sangat merindukan Maling Kundang. Dia berdoa supaya Maling Kundang di sana menjadi anak yang sukses. Pada suatu hari datanglah kapal. Kapal ini yang membawa dahulunya Maling Kundang ke kota. Nahkoda itu pun berhenti. "Wahai Ibu Rubaya, Maling Kundang sekarang sudah menikah. Dia mendapatkan wanita bangsawan," kata seorang nahkoda. Akhirnya ibunya sangat senang sekali. Pada suatu hari, akhirnya Maling Kundang pun pulang. Nampak dari kejauhan ada kapal yang sangat bagus. Masyarakat dari kejauhan melihat kapal yang sangat bagus itu bertanya-tanya, siapakah yang punya kapal yang sangat bagus itu? Ketika itu Ibu Rubaya juga ikut berdesak-desakan, ingin melihat siapakah yang ada di kapal itu. Ketika dari kejauhan nampaklah Maling Kundang dan istrinya yang berduduk di tahtanya yang sangat bagus. Akhirnya Maling Kundang pun turun. Ketika Maling Kundang turun, ibunya langsung memeluk Maling Kundang. Ibunya takut nanti akan ditinggalkan oleh Maling Kundang. Namun apa yang terjadi? Maling Kundang dihina oleh istrinya. Kata istrinya, "Wahai Maling Kundang, kata kamu, ibu kamu adalah wanita bangsawan dan orangnya sangat cantik. Kenapa ibu kamu seperti itu? Kumuh, miskin." Akhirnya ibunya dilempar Maling Kundang sampai terjatuh. Setelah itu Maling Kundang kembali lagi ke kota. Tetapi ketika di tengah perjalanan, ibunya berdoa, "Ya Tuhanku, apabila memang itu adalah Maling Kundang, maka berilah keadilan ya Tuhan. Tapi jika itu bukan Maling Kundang, hamba ikhlas jika diperlakukan seperti itu." Akhirnya doa seorang ibu dikabulkan. Kapal Maling Kundang terkena badai, dan akhirnya kapal Maling Kundang terpecah belah. Maling Kundang pun dikutuk menjadi batu. Setelah itu, kisah Maling Kundang ini sangat melegenda. Dan hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini yaitu kita harus berbakti kepada orang tua, tidak boleh melawan, kita harus saling
menyayangi, meskipun orang tua kita itu berlatar belakang baik ataupun buruk. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Demikian tadi cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.